Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Rafael 5. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Selamat merayakan Lebaran atau Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Di video kali ini spesial saya mau menanggapi komentar atau pertanyaan teman-teman melalui komentar YouTube atau via WhatsApp mengenai kerusakan salah satu bagian otak yang terpenting, yaitu PFC atau singkatan dari prefrontal cortex, yang letaknya itu di bagian depan otak, di bagian otak cerebrum, otak besar di bagian depan, yang fungsinya itu sangat penting sekali. Salah satunya mengatur perilaku kita, dan juga fungsi yang terpenting itu untuk mengambil keputusan saat kita akan melakukan sesuatu. Itu dia salah satu fungsi terpenting dari prefrontal cortex. Jadi udah sering kali kita bahas tentang prefrontal cortex ini di video-video sebelumnya. Mungkin teman-teman biar lebih jelasnya lagi nanti bisa cek di playlist channel Rafael 5 tentang prefrontal cortex atau PFC. Di situ banyak video-video yang udah kita bahas mengenai kerusakan otak ini. Yang beberapa penyebabnya itu karena kebiasaan atau perilaku kita yang buruk ya. Perilaku kita yang tidak baik bisa menyebabkan kerusakan ini. Udah sering kita bahas. Jadi kan di beberapa video sebelumnya ada banyak muncul pertanyaan melalui komentar YouTube dan juga via WhatsApp. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang mau bertanya tentang kerusakan PFC ini, kan dia ada penyebab gara-gara kebiasaan kita yang buruk. Misalnya penyebabnya itu kan udah sering kita bahas karena kecelakaan, trauma, benturan, itu mungkin hal yang tidak disengaja ya. Konsumsi obat-obat terlarang, narkoba, dan yang terbanyak, yang salah satu yang banyak yang nanya itu rusak gara-gara pornografi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nanya di kolom komentar, kalau itu menyangkut aibnya teman-teman, sebaiknya jangan ditanyakan di komentar YouTube. Lebih bagus via WhatsApp aja. Atau kalau mau tanya juga lewat komentar boleh saja, tapi jangan menampilkan identitas asli ya. Kenapa? Karena kalau menurut Islam itu kan aib itu dosa kita antara Tuhan pencipta, dosa antara kita dan Allah. Jadi itu merupakan aib kita, aib masa lalu. Mungkin kalau teman-teman bertanya di komentar itu kan bisa dilihat sama banyak orang, dan kita kan dilarang membuka aib. Dan itu juga ada hubungannya dengan kesembuhan otak kita yang rusak. Gara-gara kebiasaan buruk itu kan otak kita ini rusak, atau bagian prefrontal cortex itu. Jadi ada hubungannya kalau kita tidak menjaga aib kita pribadi itu, aib diri kita sendiri, secara tidak langsung kita tidak membuat diri kita tidak menghargai diri kita merendahkan diri kita. Nanti akan munculnya sifat putus asa dari kesembuhan, putus asa dari rahmat Allah. Kita merasa bersalah, merasa tidak berguna, dan tidak ada motivasi untuk sembuh lagi. Itu salah satunya. Dan yang lainnya lagi, kalau kita tidak merasa malu saat kita menceritakan keburukan kita atau membuka aib kita, itu kebiasaan yang seperti itu nanti akan membuat gangguan pada otak kita juga. Maksudnya, misalnya kita menceritakan hal-hal tidak baik, pada dasarnya kan kita merasa malu. Tapi karena terbiasa, seolah-olah itu akan menjadi hal yang biasa. Hal yang biasa itu akan membentuk habit atau perilaku kita, sehingga kita tidak malu lagi. Sehingga otak kita secara kebiasaan nanti akan membenarkan perilaku kita yang biasa itu. Maksudnya teman-teman, mungkin kalau teman-teman remaja, kebetulan banyak teman-teman remaja yang bertanya di channel ini, di Rafael 5 via WhatsApp. Teman-teman bisa lihat, banyak sekarang teman-teman kita di media sosial atau mengeluarkan kata-kata kotor atau membuka aibnya, membuka pengetahuannya tentang hal-hal tidak bagus itu, tidak merasa malu, udah seperti hal biasa. Itu kenapa disebabkan kayak gitu? Ya karena kebiasaan, sehingga itu dianggap tidak merasa bersalah saat melakukan itu. Kebiasaan yang buruk yang kita lakukan secara berulang-ulang, lama-lama rasa bersalah di hati kita itu akan hilang. Rasa bersalah itu salah satu fungsi di prefrontal cortex.
salah satu fungsi terpenting yang kita bilang tadi kan mengambil keputusan. Jadi kalau tidak ada rasa bersalah untuk melakukan hal yang buruk, fungsi ini secara tidak langsung berkurang drastis. Karena kita kan saat mau melakukan sesuatu kan kita berpikir dulu nih, secara otomatis kita berpikir dulu, kita mau melakukan ini, kita berpikir dulu, ini baik nggak untuk kita, berdampak buruk nggak. Tapi kalau kita udah biasa melakukan itu, fungsi ini akan berkurang. Fungsi mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang baik itu akan berkurang. Jadi maksudnya, kalau pertanyaan yang menyangkut aib itu jangan ditanyakan di kolom komentar YouTube, bisa via WhatsApp aja. Karena menjaga aib sama dengan menghargai diri sendiri. Dan dengan kita menjaga aib, Allah juga akan mengampuni dosa kita. Dan kita pun, Allah itu maha pengampun dan Allah itu maha pemberi rahmat ya. Kalau Allah mengampuni kita, kita berdoa, insya Allah Allah akan menyembuhkan kita dan akan memberi kita yang terbaik ya. Intinya saya mau bilang di channel ini, kalau pertanyaan yang menyangkut aib, nanti ada beberapa mungkin akan saya hapus ya, komentar-komentar yang menyangkut aib teman-teman. Karena tujuan di video ini kita belajar ya teman-teman, belajar mengenai otak, salah satunya sharing juga di sini. Jika ada hal-hal yang salah saya jelaskan, teman-teman boleh komentar di bawah. Mungkin maksud teman-teman bertanya dengan mengatakan kesalahan-kesalahan yang teman-teman lakukan, mungkin teman-teman ingin dapat solusi, tetapi itu bukan solusinya teman-teman ya. Kalau memang terpaksa teman-teman harus bilang penyebab kerusakan otak teman-teman itu yang menyangkut dengan aib, bisa via WhatsApp aja. Nanti bisa cek nomor WhatsAppnya di kolom komentar mengenai video-video tentang otak ini. Mungkin di kolom komentar ini nanti akan saya sertakan juga di deskripsi, maksudnya di kolom deskripsi akan saya sertakan nomor WA untuk menjaga privasi teman-teman. Dan untuk teman-teman sejawat pun kan, kalau kita, untuk teman-teman sejawat yang perawat maupun tenaga kesehatan lain, kalau kita menangani pasien, mengobati pasien atau merawat pasien kan, privasi itu hal yang utama yang harus kita jaga. Sekali lagi saya tegaskan, kalau pertanyaan yang menyangkut aib itu jangan komentar di video yang ada di YouTube channel Rafael 5, karena itu bisa dilihat oleh semua orang. Kalau memang terpaksa, boleh identitas tidak asli, boleh pakai identitas palsu untuk komentar, untuk bertanya, atau lebih baik lagi via WhatsApp. Oke, misalnya kalian malas mau bertanya via WhatsApp, kalian mau nanyanya mau komen di via YouTube. Bisa saja kan, di YouTube itu kan kita bisa buat banyak akun, maksudnya akun Google atau email. Jadi kalian pilih yang nggak ada channelnya seperti ini, klik di akunnya, pilih yang nggak ada channel kalian, atau yang bukan emailnya bukan identitas asli kalian, atau yang tidak ada fotonya. Misalnya saya pilih seperti ini. Udah pilih, udah berubah kan di atasnya nih. Berikutnya baru kalian searching misalnya video-video tentang PFC atau apa. Baru kalian bisa komen, jadi nggak nampak identitas asli saat kalian komen, untuk menjaga aib dan privasi kita. Sekian, semoga bermanfaat. Dan jika ada yang salah yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Tujuannya di sini kita sama-sama sharing. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Thanks for watching and subscribing. Hope it is useful. Until next.